Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya percaya semua diberkati Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan umur panjang, dengan semangat sehingga tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Saya Pendeta Tirsa Tairas ingin membagikan kebenaran firman Tuhan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Dan saya berharap kiranya firman Tuhan ini memberkati banyak orang. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, saya bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa subscribe, like, komen, tekan tanda lonceng, bagikan video ini, tetapi juga terus menyaksikan video-video saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab dalam kitab Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, berkata seperti ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh bersyukur sebagai warga negara Indonesia karena tanggal 17 Agustus 2021 kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. 76 tahun kalau diukur dalam perjalanan kehidupan manusia, itu menandakan usia yang matang, usia yang dewasa. Karena itu saudara, kita percaya bahwa Indonesia di 76 tahun di tahun ini menunjukkan berbagai macam perubahan, berbagai macam perkembangan, berbagai macam kemajuan yang bukan saja kita saksikan tapi kita rasakan. Luar biasa kemajuan Indonesia selama 76 tahun. Dari tahun 1945 saat Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Indonesia, kemerdekaan yang kita nikmati itu adalah anugerah Tuhan. Itu keyakinan kita bahwa anugerah Tuhan itu melalui perjuangan para pejuang, para pahlawan yang mati-matian membela negeri tercinta Indonesia ini. Para pahlawan, mereka rela berkorban, mereka berperang mempertahankan Indonesia melawan para penjajah. Karena itu, kemerdekaan yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan, bukan hadiah dari penjajah. Nah, saudara-saudara, luar biasa. Kita berbangga menjadi warga negara Indonesia. Karena Indonesia ini sangat-sangat kaya dan sangat diberkati oleh Tuhan. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar: Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Bahkan pulau besar ini terdiri lagi dari berbagai macam pulau, sangat banyak. Bahkan menurut data dikatakan tahun 2018 ada 16.000 pulau yang ada di Indonesia.
Kemudian saudara dikatakan lagi ada 718 bahasa daerah yang ada. Data juga menunjukkan bahwa ada 300 kelompok etnis dan 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Sangat kaya sumber daya manusia, sumber daya alam, semua diberkati. Setiap daerah kita merasakan bahwa sungguh luar biasa, alam kita begitu subur. Sehingga berbanggalah kita menjadi warga negara Indonesia. Bahkan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menyaksikan hasil alam Indonesia itu sangat banyak. Di tanah tercinta Indonesia ini, kita bisa menyaksikan bahwa ada tempat-tempat tertentu yang menghasilkan emas, ada batu bara, ada minyak bumi, ada gas bumi, bahkan berbagai sumber daya alam yang ada. Belum lagi saudara dengan hasil pertanian yang ada di Indonesia tercinta ini. Di Sulawesi Utara saja ada kelapa menghasilkan kopra. Bahkan juga cengkih, walaupun harga cengkih sekarang ini lagi anjlok. Tapi kita percaya bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Ada vanili, ada padi, bahkan masih banyak lagi saudara, ada kelapa sawit di Kalimantan, di Sumatera. Bahkan ada banyak saudara hasil-hasil alam yang bisa kita saksikan karena negeri tercinta Indonesia ini sangat subur, diberkati oleh Tuhan. Belum lagi dengan budaya-budaya yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, ada 718 bahasa daerah. Di Minahasa saja saudara terdiri dari berbagai macam bahasa. Ada bahasa Tontemboan, ada bahasa Tolour, ada bahasa Tombulu, ada bahasa Tonsea, ada bahasa Bantik, dan bahasa-bahasa yang lain. Itu adalah kekayaan yang ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Karena itu saudara, negeri kita ini sangat kaya, punya potensi yang sangat-sangat besar. Berbanggalah kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menikmati alam kemerdekaan, hidup di alam merdeka selama 76 tahun, apakah kita tidak dapat berbuat apa-apa atau dinina-bobokkan dengan kemerdekaan, dengan semua perubahan, dengan semua perkembangan, dengan semua kemajuan yang ada? Tentu tidak demikian. Sebagai warga negara yang baik, kita punya hak, tapi juga kita punya kewajiban. Artinya ada sumbangsi yang dapat kita lakukan untuk bangsa Indonesia ini. Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dia berkata, jangan tanyakan kepada negara apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu sendiri apa yang engkau berikan kepada negara. Nah saudara-saudara, mari kita bertanya, apa yang kita berikan untuk negara kita? Apakah hal-hal positif yang kita tunjukkan? Ataukah sebaliknya? Apakah kita sudah berbuat kebaikan untuk negeri tercinta Indonesia ini? Sesederhana apapun itu, ketika kita melakukan apa yang baik, ketika kita betul-betul mencintai negeri tercinta Indonesia ini, dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, itu adalah sumbangsi kita yang terbaik yang kita berikan untuk Indonesia tercinta dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan bagi kita. Karena itu saudara, mari kita lihat bacaan kita dalam kitab Titus. Oleh Rasul Paulus katakan kepada Titus yang saat itu melayani jemaat Kreta, agar supaya jemaat tunduk pada pemerintah, bahkan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Hormat pada pemerintah. Saudara-saudara, pemerintah itu adalah wakil Allah.
Pemerintah juga adalah hamba Allah yang Tuhan percayakan melayani, memimpin setiap negara, setiap negeri, termasuk negeri tercinta Indonesia. Kita punya pemerintah yang ada di pusat, presiden dan wakil presiden bersama dengan jajarannya. Pemerintah yang ada di setiap daerah provinsi, gubernur dan wakil gubernur dan semua jajarannya. Di setiap kota dan kabupaten ada wali kota, wakil wali kota dan jajarannya. Ada bupati dan wakil bupati bersama dengan jajarannya. Sampai kepada kepala lingkungan dan kepala jaga di desa-desa. Mereka diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, kepercayaan oleh Tuhan melayani masyarakat untuk menyatakan keadilan, bahkan kesejahteraan melalui kerja dan tanggung jawab yang diembankan Tuhan bagi pemerintah kita. Karena itu saudara, sebagai warga masyarakat, kita diingatkan, mari kita hargai pemerintah kita. Mari kita hormati pemerintah kita dengan mentaati aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang berlaku. Sebab bisa dibayangkan saudara, satu komunitas, satu kelompok, tidak ada pemimpin, pasti kaos, pasti kacau. Maka demikian pun satu negara, ketika tidak ada pemerintah, tidak ada yang mengatur, lebih kaos, lebih kacau lagi. Karena itu tugas pemerintah adalah menata, mengatur semua masyarakat. Apalagi Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau, sangat banyak penduduk yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah mengatur, menata kehidupan yang ada. Karena itu mari kita menghargai, menghormati pemerintah dengan taat pada aturan-aturan yang ada. Karena memang setiap warga negara punya hak, tapi juga punya kewajiban. Membayar pajak itu adalah kewajiban kita. Salah satu, kita mentaati aturan pemerintah. Bahkan juga saudara, di masa pandemi COVID-19 saat ini, ketika pemerintah bahkan juga gereja menyampaikan satu perintah bagi kita supaya kita taat pada protokol kesehatan, pakai masker, tidak ada dalam kerumunan, rajin mencuci tangan. Ketika kita mentaati itu untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, itu adalah sumbangsi kita membantu pemerintah. Karena pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin agar supaya COVID-19 ini tidak akan terlalu jauh menyebar kepada orang-orang yang lain yang tidak tertular. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu mari kita mentaati aturan-aturan yang ada. Jadilah warga negara yang baik. Kemudian saudara yang kekasih, dikatakan bahwa jangan memfitnah, jangan bertengkar, selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap seorang yang lain. Jangan membenci satu terhadap yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penduduknya ramah tamah. Karena itu banyak wisatawan datang ke Indonesia. Karena memang Indonesia ini terkenal menghargai orang lain. Nah, kita diingatkan melalui firman Tuhan, jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan saling menuding, jangan saling mempersalahkan, jangan saling membenarkan dan mengatakan saya yang paling hebat sementara yang lain tidak. Saudara-saudara, untuk membangun kehidupan yang harmonis, kita harus saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Bahkan sebagaimana tema Gemim di tanggal 17 Agustus, yaitu toleransi di era disrupsi. Toleransi itu berarti sikap manusia yang saling menghargai, menghormati perbedaan, baik antar individu tetapi juga antar kelompok. Itulah toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Sementara disrupsi secara letterlek, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa arti disrupsi tercabut dari akarnya. Dan karena itu disrupsi ini diartikan
era terjadinya inovasi dan perubahan yang secara fundamental mengubah semua sistem tatanan landscape yang ada ke cara yang baru. Nah, saudara-saudara, itu berarti bahwa disrupsi itu ditandai dengan teknologi yang canggih. Era 4.0, bahwa segala sesuatu itu serba digital. Yang lama itu tidak lagi digunakan, sehingga semua dengan teknologi, dengan mesin yang ada. Nah, karena itu saudara, ketika cara-cara yang lama, cara yang saling menuding, yang saling mempersalahkan, yang saling membenarkan, yang saling sikut menyikut, itu harus ditinggalkan. Kita ganti dengan cara yang baru, yang saling menghargai, menghormati, apalagi di zaman digital sekarang ini, saudara. Anak-anak kita pelajar di sekolah, di kampus yang kuliah, itu secara online. Bahkan juga di masa pandemi sekarang ini, ada yang beribadah secara online, memberikan persembahan juga secara online, dengan teknologi yang ada. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun teknologi yang ada semakin canggih, tapi kiranya saudara, rasa gotong royong itu tetap kita pelihara. Jangan menjadi egois dan jangan menjadi angkuh. Seperti yang dikatakan Paulus kepada Titus, jangan bertengkar. Jangan mencari masalah atau persoalan. Tetapi mari saudara, kita bergandeng tangan, berjalan bersama-sama sebagai satu arak-arakan, sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga masyarakat. Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah, budaya, bahasa, etnis, agama. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Pancasila mempersatukan kita. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati bagi kita. Karena itu saudara, mari kita saling bertoleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Apalagi dengan budaya yang ada di Minahasa, matombol-tombolan, baku-baku tongka, masawang-sawangan, baku-baku bantu, maesa-esaan hidup bersatu, magenang-genangan, baku-baku ingat, dan ungkapan-ungkapan lain lagi yang mau menyatakan bahwa kita satu sebagai bangsa Indonesia, tapi satu sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, yang terus diingatkan supaya rasa menghormati, menghargai itu selalu ada di antara kita. Ketika kita tinggal di kota, di situ saudara ada berbagai macam latar belakang manusia yang ada, dengan perbedaan agama, dengan perbedaan etnis, dengan perbedaan gender, dengan perbedaan budaya. Saudara, bayangkan kalau kita hidup dalam keegoisan, tidak bersosialisasi, maka kita akan merasa tersisih atau terasing. Tapi ketika kita bersosialisasi, ada dalam kerendahan hati, ada bersama dengan orang lain, merangkul orang lain, ada dalam situasi persaudaraan, kerukunan, maka itulah kita, warga gereja, warga negara yang baik. Apalagi saudara, kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak hidup sendirian, tapi kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Kita hargai perbedaan-perbedaan yang ada. Sebab perbedaan itu adalah kekayaan. Perbedaan itu bukan sumber konflik atau masalah. Tapi perbedaan itu adalah satu keindahan dan satu kekayaan. Itulah Indonesia. Terdiri dari berbagai macam karakter budaya, bahasa, etnis. Tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu saudara, ada ungkapan nasionalisme. Berdiri kita, ada satu ungkapan nasionalisme,
Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Nah, kita ingat itu terus sehingga persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila menjiwai kita untuk ada dalam kebersamaan, ada dalam persatuan. Apalagi menghadapi era disrupsi saat ini. Kita tetap kokoh, tetap semangat, dan kita saling menghargai, menghormati, taat aturan, supaya Indonesia ini tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau mengaruniakan kemerdekaan bagi negeri tercinta Indonesia. Sehingga kami percaya apa yang kami nikmati di alam kemerdekaan ini, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Maka berdoalah kami, kiranya berkat-Mu tercurah bagi Indonesia. Berkat-Mu senantiasa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Di berbagai daerah, di berbagai pulau dengan latar belakang etnis, budaya, agama masing-masing. Tapi Tuhan, kiranya perbedaan yang ada tetap menyatukan kami semua. Bahwa sesungguhnya dengan perbedaan yang ada, kami saling menghargai dan kami meyakini itu adalah kekayaan bangsa Indonesia yang adalah berkat Tuhan. Maka dari itu Tuhan, berdoa kami, kiranya pemerintah bangsa kami diberkati. Presiden dan wakil presiden, pemerintah yang ada di pusat dan semua jajaran yang ada. Pemerintah yang ada di setiap provinsi, gubernur, wakil gubernur bersama dengan jajarannya. Pemerintah yang ada di setiap kota kabupaten, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan semua jajaran yang ada. Tuhan berkati sampai kepada ketua-ketua lingkungan dan kepala-kepala jaga. Berkenan Engkau memberkati pemerintah kami, karena mereka adalah wakil Allah. Mereka semua ya Tuhan Engkau pakai untuk melayani, mengayomi, dan memimpin negeri tercinta Indonesia ini. Karena itu Bapa, kami sebagai warga negara kiranya tetap akan menyadari akan semua tugas tanggung jawab kami. Kami punya hak, tapi juga kami punya kewajiban. Bahkan lebih daripada itu Bapa, kiranya kami akan selalu bergandeng tangan bersama-sama, saling menghargai, saling menghormati. Seperti kata firman-Mu, sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Tapi di zaman yang semakin canggih, di zaman yang semakin edan saat ini, biarlah kami menyadari keberadaan kami, bahwa kami satu di dalam Tuhan, tapi juga kami satu sebagai bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika terus mempersatukan kami. Engkau berkati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami, rencana-rencana kami, supaya Indonesia ini maju. Bahkan semua masyarakat mengalami kehidupan dalam kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Karena itu kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Bahkan juga di masa pandemi COVID-19 ini, berkati pemerintah bangsa kami. Berkati semua mereka yang Tuhan percayakan menangani akan masalah penyakit ini. Bahkan juga para petugas kesehatan, para medis, dokter dan juru rawat. Engkau berkati mereka semangat dan sabar untuk melaksanakan tugas kemanusiaan yang mereka kerjakan. TNI Polri juga Engkau berkati semuanya. Bahkan kami semua elemen masyarakat, kiranya kami satu hati bergandeng tangan bersama-sama, bahwa sesungguhnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati bagi kami. Karena itu Bapa, bersyukur untuk semuanya di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 di tanggal 17 Agustus 2021. Indonesia diberkati, Indonesia semakin maju, Indonesia senantiasa hidup dalam persatuan, dan Indonesia menjadi satu keharuman bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kiranya terus diberkati Tuhan. Ini kami yang berdoa Bapa, dalam nama Yesus kami memohon. Amin.